Good afternoon, everyone. It is 1 o'clock in Melbourne. Selamat siang, jam 1 siang di Melbourne, jam 10 pagi di Jakarta. Ini adalah seri pertama webinar dari dampak dari penelitian, dan selamat datang apabila Anda sudah pernah bergabung dalam Talent Acceleration Program, khususnya fellows kami. Selamat datang juga pada Anda yang baru pertama kalinya bergabung. Senang sekali Anda bisa bergabung dengan kami. Dan kami tidak sabar melihat atau mengetahui pemikiran Anda tentang webinar ini. Kita bicara tentang dampak penelitian dan seperti permintaan untuk penelitian yang berdampak. Jadi dalam 3 webinar pertama adalah dampak dari penelitian, lalu seperti apa permintaan untuk penelitian berdampak. Kita akan berbicara dengan bagaimana penelitian digunakan oleh organisasi untuk mendorong perubahan dan juga bagaimana mereka bekerja sama dengan peneliti. Dalam webinar ketiga pada bulan Agustus, kita mengangkat pertanyaan bagaimana dampak dari sudut pandang yang lain, dan kita bertanya, bagaimana penelitian Anda berdampak untuk mendorong perubahan sosial, khususnya dalam konteks Indonesia. Sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan para panelis. Pertama-tama saya memperkenalkan Lengwa, yang bersama kita hari ini untuk membantu dengan penerjemahan simultan. Dan mereka akan menjelaskan sistem kepada kita. Selamat datang dan silakan menjelaskan fungsi penjuru bahasaan atau simultaneous interpretation. Ini adalah panduan untuk fitur penjuru bahasaan dalam Zoom. Bahasa Indonesia. Jika Anda ingin mendengar terjemahan dalam bahasa Indonesia, klik interpretation. Lalu pilih Indonesian atau bahasa Indonesia di channel khusus bahasa Indonesia. Bisa dilihat di logo bola dunia. Tidak perlu pindah channel saat bicara. Jangan khawatir, pembicara dan interpreter bisa mendengar Anda. Jangan bicara menggunakan bahasa selain Indonesia kalau mengakses channel Indonesian. For English speakers, Untuk pembicara bahasa Inggris, apabila Anda ingin mendengar dalam bahasa Inggris, silakan klik interpretation, pilih English. Anda tidak perlu mengubah channel saat berbicara, suara Anda akan tetap terdengar. Di dalam channel tersebut berbicara bahasa Inggris. Kalau tidak, Anda akan bertumpang tindih dengan suara juru bahasa. Untuk pengguna pilih language interpretation, lalu pilih Japanese untuk bahasa Indonesia. Klik done di kanan atas. Klik for English speaker, klik more, select language interpretation, select English for English interpretation. klik more, pilih language interpretation, pilih bahasa Inggris, dan klik done. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Tasvan sudah menjelaskan sistem. Saya akan memperkenalkan topik ini. Jadi sudah lama universitas biasanya terpisah sekali. Jadi bagaimana kami membahas dampak dari segi referensi dan pengutipan dampak. Namun lensa tersebut bergeser dan mulai mengambil sudut pandang yang lebih luas dan terlibat komunitas dan masyarakat, khususnya dengan permasalahan yang menjadi lebih global dan lebih rumit. Kita melihat definisi dari dampak yang lebih tinggi mulai bergeser ke tingkat global bahkan. Jadi universitas dan peneliti diminta untuk menghasilkan penelitian yang berguna atau bermanfaat yang bisa diterapkan dan mendorong dampak perubahan sosial, tapi itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Dan kita mulai dengan pertanyaan, apa itu dampak dan bagaimana para pihak memandang dampak dari berbagai sudut pandang. Jadi panelis kita sangat luar biasa, kami merasa terhormat mereka bisa hadir karena mereka bisa memberikan sudut pandang tentang dampak. Jadi ada Pak Petra Kareci, yaitu pimpinan dari UN Pulse Lab di Jakarta. Dunia beliau adalah seputar big data dan bagaimana bisa digunakan untuk mendorong inovasi, dampak sosial,
dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk kebijakan dan untuk tujuan yang sangat praktis juga. Bersama kita ada Ibu Bonaria Siaan. Beliau adalah CEO Care Indonesia, dan fokus beliau adalah mendorong berbagai dampak sosial melalui kegiatan amal yang dilakukan Care Indonesia. Jadi beliau memiliki sudut pandang unik dari kegiatan amal. Terakhir ada Profesor Michael Mintrum, Profesor Public Policy atau Kebijakan Publik di Universitas Monash, dan pengalaman beliau dari sudut pandang kebijakan publik yang dibawa beliau, dan beliau akan bicara tentang kebijakan kewirausahaan dan bagaimana penelitian atau peneliti bisa memastikan penelitian mereka berdampak pada kebijakan. Jadi mereka memiliki pengalaman selama sekian dasawarsa, dan sehingga panel kita ini sangat unik dan akan sangat menarik. Jadi saya senang bisa mempresentasikan mereka kepada Anda. Anda semua yang berada di sini adalah generasi peneliti penerus, dan dunia bergantung pada Anda untuk melakukan penelitian yang bisa mendorong perubahan sosial. Jadi saya senang sekali bahwa kami bisa mengeksplorasi topik ini dengan Anda, dan saya harap sesi ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sebelumnya untuk komentar yang sudah Anda posting di Open Learning website, dan Anda sudah mempelajari materi untuk kita hari ini. Jadi kalau ada pertanyaan untuk panelis, silakan dimasukkan ke kolom chat. Silakan dilakukan selama sesi. Jadi pertanyaannya bisa dimasukkan ke sana. Kami akan berupaya menjawab sebanyak mungkin pertanyaan Anda. Namun kalau memang ada yang belum terjawab, nanti jawabannya akan menyusul. Jadi kita tunggu saja. Presenter akan memperkenalkan diri agar semua, jadi masing-masing panelis akan punya waktu 10 menit untuk memperkenalkan diri dan membahas dampak yang ingin mereka capai atau yang tengah mereka kerjakan. Lalu setelah itu ada sekitar 25 menit tanya jawab. Lalu saya akan menutup sesi ini pada akhir sesi kita jam 2 atau jam 11 waktu Jakarta. Tamu pertama kita, saya ingin menyambut Bapak Petrarca Karetci. Pak Petra, selamat datang dalam webinar ini. Silakan memperkenalkan diri dan pekerjaan yang Anda lakukan sebagai pimpinan Pulse Lab Jakarta. Terima kasih banyak Pak Martin, dan selamat pagi atau selamat sore untuk Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Salam sehat untuk kita semua. Nama saya Petrarca Karetci, lebih mudah, lebih gampang dipanggil Petra saja. Saya saat ini sebagai pimpinan dari sebuah lembaga namanya Pulse Lab Jakarta. Sebelum Pulse Lab Jakarta, karir saya sudah sekitar 25-27 tahun di development. Diawali dengan saya pernah pertama kerja di Satya Wacana, Universitas Kristen Satya Wacana selama 2 tahun, lalu 10 tahun di kontraktor manajemen untuk proyek-proyek pembangunan, 4 tahun di Bank Dunia, lalu 5 tahun di Kedutaan Australia di AusAid. Setelah dari AusAid, saya menangani satu proyek pembangunan dari Australia, yaitu Knowledge Sector Initiative atau inisiatif sektor pengetahuan. Inisiatif ini dimaksudkan untuk mendukung penguatan ekosistem pengetahuan bagi kebijakan di Indonesia. Lalu 2 tahun terakhir ini, sejak 2019, saya mulai di Pulse Lab Jakarta. Kalau boleh ke slide pertama, saya perkenalkan juga sedikit mengenai Pulse Lab Jakarta. Pulse Lab Jakarta ini adalah sebuah fasilitas inovasi data yang dimiliki bersama oleh pemerintah Indonesia dengan Persekutuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dengan hubungan kami dengan pemerintah Indonesia, koordinasinya adalah dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Fungsi PLJ atau Pulse Lab Jakarta ini adalah untuk mengakselerasi kemitraan analitika melalui pendekatan-pendekatan yang memanfaatkan
penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Jadi bisa dilihat di sini 3 fungsi utama kami adalah untuk menjalankan penelitian eksploratif, untuk memfasilitasi kemitraan, dan untuk mengidentifikasi sumber-sumber data baru yang berpotensi untuk dimanfaatkan dalam proses pembangunan. Mohon ke slide berikut. Perjalanan kami sebagai sebuah fasilitas inovasi data, ya berhubungan dengan data dan sejak didirikan pada tahun 2012, pada awalnya kami hanya bisa memanfaatkan data yang diambil dari atau memanfaatkan data sosial media. Dalam perjalanannya bisa dilihat kami mulai memanfaatkan sumber-sumber data dari berbagai sumber lain, termasuk dari perusahaan telekomunikasi atau operator telepon, data CCTV, dan kami juga mulai menggabungkan data baru atau data non konvensional dengan data tradisional atau data konvensional. Jadi kami mulai juga melihat bagaimana pentingnya menggabungkan sumber-sumber data baru dengan sumber-sumber data yang sudah baku, misalnya data BPS seperti PODES dan sebagainya. Mohon ke slide berikut. Dalam perjalanan ini, tolong slide berikut. Kami juga mulai di salah satu pertanyaan besar terhadap Polslab Jakarta sejak didirikan di 2012, terutama karena dibiayai oleh pemerintah Australia. Pasti akan muncul pertanyaan, lalu dampaknya apa selama sekian tahun menghasilkan berbagai prototip atau contoh pemanfaatan big data dan kombinasi dengan data tradisional, di mana dampak dari semua yang dikerjakan selama ini. Nah, untuk itu kami menggunakan suatu referensi yang judulnya Innovation and Scaling for Impact, yang ditulis oleh beberapa peneliti dari Stanford, dan mereka mengembangkan apa yang disebut logika pengembangan dampak atau impact creation logic. Logika ini sebenarnya sebagai sebuah kerangka cukup sederhana, dan menurut saya lebih sederhana lebih baik karena apa yang kami kerjakan itu sudah cukup rumit. Bisa dilihat di sini dalam diagram yang ditampilkan bahwa logika ini menyebutkan bahwa kami harus melihat atau bergerak di dalam 3 jenis ruang atau space. Pertama adalah ruang identitas, lalu ada ruang masalah, dan ada ruang solusi. Nah, kalau di hasil refleksi kami, bahwa selama ini Polslab Jakarta lebih banyak bergerak di ruang solusi, mencari pemanfaatan data atau inovasi-inovasi data. Lalu dari inovasi pemanfaatan data ini kami coba mulai kira-kira masalah apa yang bisa ditangani dengan pendekatan baru ini, tapi jarang masuk pada identitas, kira-kira lembaga mana yang justru membutuhkan solusi ini dan punya mandat untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Nah, dalam hal ini kami menstrukturkan diri juga mengikuti kerangka ini. Jadi kami ada 3 unit di dalam Polslab Jakarta. Unit inovasi data itu bergerak lebih banyak di ruang solusi. Lalu kami ada 1 unit yang judulnya unit social systems, sistem sosial. Unit ini yang banyak menjalankan penelitian kualitatif itu lebih banyak bergerak di ruang masalah. Lalu unit terakhir adalah unit kemitraan dan advokasi, dan unit ini banyak bergerak di ruang identitas. Jadi hal ini membuat pendekatan kami, menurut hemat kami sendiri ya, tapi membuat pendekatan kami lebih seimbang atau berimbang karena tidak hanya melihat solusi, tetapi berangkat dari sebuah pokok masalah dan juga
melihat sebenarnya lembaga mana yang akan menangani masalah ini dan sejauh mana kapasitas mereka untuk mengadopsi inovasi-inovasi data. Jadi ini satu hal yang kami lakukan adalah menstrukturkan supaya lebih berdampak, menstrukturkan diri. Boleh ke slide berikut. 3 jenis dampak yang kami selanjutnya jalankan adalah dampak metodologis, dampak ekosistemik, dan dampak operasional. Yang dampak metodologis itu yang bagi kami adalah seperti yang sering dijalankan oleh peneliti universitas. Jadi melihat memanfaatkan pendekatan penelitian dan betul-betul mengikuti kaidah akademis yang harus sehingga penelitian-penelitian kami dapat disandingkan dengan pendekatan-pendekatan akademis lain, sehingga sering kami juga ada peneliti kami menulis dan menyerahkan artikelnya ke jurnal internasional terkait dengan data science. Jadi kami melihat bahwa itu dampak pertama yang kami bisa capai adalah dampak metodologis. Lebih dari dampak metodologis adalah kalau kami sudah bisa mengukur atau melihat terjadinya dampak pada ekosistem yang ada. Jadi di mana mulai terjadi kemitraan karena metodologi kami ini sering memanfaatkan data yang berasal dari sektor swasta misalnya. Nah, dalam hal ini proses penelitian yang dijalankan sejauh mana selanjutnya menghasilkan kemitraan antara sektor swasta yang sebagai penghasil data dengan pengguna data, misalnya lembaga pemerintah. Dalam hal ini, itu kami sudah bisa katakan bahwa sudah mulai ada dampak ekosistemik. Lalu yang paling susah adalah sejauh mana selanjutnya terjadi dampak operasional. Bagaimana penelitian atau hasil inovasi yang kami hasilkan ini selanjutnya diadopsi dan mengubah pola kerja di lembaga yang menerima. Untuk slide terakhir, satu slide lagi, yang perlu diketahui atau perlu dilihat adalah selain jenis dampak yang ingin dicapai, apakah itu metodologis, ekosistemik, atau operasional, yang mungkin sering kita lupakan adalah untuk melihat skala disrupsi yang akan terjadi dengan rekomendasi kita. Jadi kalau dari rekomendasi penelitian yang dihasilkan, sejauh mana ini akan mengubah pola dan menghasilkan disrupsi dalam lembaga yang harus menjalankan atau menerima rekomendasi penelitian kita. Lalu sejauh mana itu harus terembed atau berlebur ke dalam sistem-sistem yang saat ini ada, karena itu juga akan membatasi kecepatan penerimaan terhadap inovasi kita atau rekomendasi penelitian kita, lalu pemahaman kita terhadap kapasitas teknis di dalam lembaga penerima untuk memahami dan mengoperasionalisasikan rekomendasi kita. Dan terakhir, sejauh mana justru ada adoptor atau pemanfaat lain dari di ekosistem kita yang bisa juga memanfaatkan hasil penelitian kita atau hasil inovasi kita. Mungkin saya berhenti di situ dulu. Terima kasih, saya kembalikan ke Martijn. Terima kasih. Thank you very much. Terima kasih banyak, Pak Petra. Konsep-konsep yang sudah sangat menarik tentang jenis dampak dari Pulse Lab Jakarta. Dan juga saya suka konsep skala disrupsi. Jadi mungkin nanti kita bisa kembali untuk membahas poin itu. Tamu kita berikutnya ada Ibu Bona Riasiahan, CEO dari Impact Indonesia. Terima kasih, saya serahkan kepada Anda, silakan. Terima kasih Martin. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat siang untuk Anda di Australia. Jadi
Silakan slide-nya. Jadi secara singkat saja saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya Bonaria Siaan dan saat ini saya bekerja di Yayasan Care Peduli, yaitu kehadiran care di Indonesia. Jadi care pertama di Indonesia pada 1967, pada 2018 kami mengambil keputusan untuk menjadi lembaga nasional dan ini jadi kami berusaha mendemonstrasikan bagaimana menjadi LSM nasional dengan hubungan internasional dan kan menarik karena salah satu keuntungan menjadi bagian dari konfederasi adalah kami mempunyai kekayaan sumber daya dari penelitian dan pembelajaran dari lembaga care di lebih dari 100 negara. Saya sudah 30 tahun saya berada dalam bidang pembangunan. Saya mulai bertahun-tahun yang lalu di UNDP bekerja untuk menangani kemiskinan, pembangunan sosial, dan saat krisis 2000 pada 97 saya mendukung reformasi Indonesia. Lalu saya bicara bank swasta dan dulu namanya CSR, tapi saya meyakini bahwa untuk membuat satu investasi berkelanjutan harus berhubungan dengan bisnis dan juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat yang terdampak oleh bisnis. Jadi program kami dinamakan investasi sosial. Jadi bukan hanya amal saja atau CSR. Sebelum saya bergabung pada 2019 dengan PAIR, saya memimpin MCA Indonesia atau Millennium Challenge di Indonesia. Dan entitas yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk mengelola program Kompak dengan senilai $600 juta dengan jadwal tertentu selama 5 tahun dan program untuk modernisasi pencegahan stunting dan juga untuk energi terbarukan, kehutanan sosial, manajemen lahan gambut, dan manajemen dalam bidang lingkungan hidup. Latar belakang saya antropologi. Saya juga belajar di Universitas Sydney. Jadi saya masuk dalam forum ini sebagai praktisi. Saya tidak memiliki latar belakang teoritis. Jadi saya mengambil apa yang saya bisa manfaatkan untuk pekerjaan yang tengah saya lakukan dan organisasi saya. Jadi pertama-tama saya akan mulai membahas tentang harapan Yayasan Care Peduli dari segi dampak. Saya akan mulai dengan dampak kami. Care di seluruh dunia memiliki visi untuk memerangi kemiskinan dan mempromosikan keadilan sosial. Jadi, kesetaraan gender dan inklusi sosial menjadi bagian yang sangat penting atau bagian inti dari pekerjaan kami, apakah itu lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, apakah untuk tema-tema humaniter. Kesetaraan gender dan inklusi sosial sangat penting. Pendekatan kami adalah memastikan bahwa perempuan dan anak perempuan dan kelompok rentan lainnya seperti penyandang disabilitas atau difabel atau masyarakat minoritas menjadi bagian inti dari intervensi, memastikan mereka disertakan baik untuk misalnya akses kepada layanan, sumber daya, dan mereka bisa berpartisipasi dengan cara yang bermakna dan memberikan kontribusi yang signifikan. Jadi bukan hanya menjadi penonton saja, melainkan bisa berkontribusi. Jadi dampak yang dicari CARE dan YCP adalah melihat dampak efek jangka panjang dari serangkaian aksi atau intervensi yang membawa perubahan yang positif untuk perempuan, anak perempuan, dan masyarakat yang terdampak oleh program. Jadi sudut pandang kami berkaitan dengan dampak, khususnya adalah karena kesetaraan gender menjadi pusat atau bagian inti dari intervensi kami.
Kalau Anda tertarik, nanti saya kirimkan. Kami menggunakan yang disebut gender marker. Jadi gender marker ini akan mengukur perubahan apa yang ingin kami tangani di komunitas tertentu untuk mencapai kesetaraan gender. Jadi ada tingkat kesadaran atau awareness, di mana di sebagian besar budaya tidak banyak orang atau masyarakat menyadari tentang seperti apa sebetulnya makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sekarang, khususnya saat sudah tidak binary, ini makin rumit lagi. Jadi seperti apa makna kesetaraan untuk semua gender, dan ini adalah tingkat dampak yang pertama, dan banyak proyek kami fokus pada tingkat itu. Lalu ada yang lebih tinggi lagi atau lebih canggih, di mana kami berusaha menyertakan dan mendorong partisipasi kelompok yang berbeda, baik itu untuk perencanaan dan penganggaran atau akses terhadap sumber daya dan sebagainya. Terakhir yang dampak ada paling tinggi adalah transformatif, di mana kami berdampak pada struktur. Jadi mengadvokasi perubahan dalam regulasi, kadang-kadang undang-undang, atau bahkan memastikan iklim yang kondusif di mana tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh agama yang membuat perubahan tersebut dan memastikan dampak positif yang kami upayakan betul-betul terrealisasi untuk lembaganya. Dan saya rasa hal yang sangat penting untuk dampak adalah bagaimana kita bisa memastikan perubahan tersebut berkelanjutan. Dalam mengatasi satu masalah, kami mengamati dulu perubahan apa yang kami inginkan, khususnya untuk penerima manfaat kami, lalu bagaimana melanggengkan perubahan tersebut. Apakah itu perubahan organisasi, apakah ada peraturan perundangan yang memastikan bahwa intervensi kami tetap berkelanjutan. Jadi, bagaimana penelitian bisa membantu untuk mencapai hasil dampak? Jadi, saya rasa hubungan antara masyarakat dan peneliti memang harus ada dalam pengalaman saya selama 30 tahun. Kami menggunakan peneliti dan penelitian dengan berbagai cara, baik itu untuk mendesain, untuk mengukur, atau memahami permasalahan tertentu dalam satu program. Jadi, saya melihat cara bagaimana penelitian akan membantu mencapai dampak khususnya untuk komunitas pembangunan. Di dunia di mana banyak hal menjadi semakin rumit, aspek-aspek keterkaitan antara sebab akibat semakin rumit, dan selama COVID ini banyak ketidakpastian, banyak hal-hal yang tidak dan dampak yang tidak bisa diprediksi, baik pada bisnis, baik itu pada masyarakat, bahkan di tingkat rumah tangga. Jadi ada berbagai hal yang tidak kita pahami. Jadi untuk komunitas atau organisasi seperti kami, kemampuan agar bisa mendesain program yang lebih baik, kami perlu memahami permasalahan tersebut. Bagaimana cara melakukan itu adalah melakukan penelitian dan mempelajari permasalahan tersebut. Jadi saya rasa itu satu aspek satu penggunaan penelitian yang saya lihat dalam menciptakan dampak. Yang kedua adalah metodologi yang kuat. Sebagai masyarakat atau komunitas peneliti, Anda sudah sangat menguasai metodologi yang kuat, yaitu untuk pengumpulan data dan sebagainya. Dan ada objektivitas dalam cara melakukan pekerjaan tersebut. Jadi, untuk rekomendasi yang muncul dihasilkan akan membantu pengambilan keputusan program untuk organisasi seperti kami. Jadi kami memiliki kepentingan sendiri, jadi kami kadang-kadang membentuk penelitian kami sendiri agar mendukung hasil akhir yang ingin kami realisasikan. Jadi dengan adanya
peneliti pihak ketiga yang memiliki metodologi dan objektivitas untuk memberikan kontribusi agar kami bisa memiliki pemahaman dan rekomendasi yang sehingga bisa mendesain intervensi lebih baik, dan itu sangat bermanfaat. Yang ketiga adalah pengukuran yang kredibel. Kami seringkali menggunakan penelitian untuk membantu kami untuk melihat tentang investasi kami. Ini bukan hanya untuk objektivitas, melainkan juga memberikan kredibilitas. Jadi kalau kami mengklaim kami membuat perubahan yang positif, dan dampak positif kami butuh pihak eksternal untuk meyakinkan bahwa apa yang kami katakan memang betul-betul terjadi. Jadi ini adalah poin yang tadi disebutkan Martin sebelumnya tentang kegiatan amal atau filantropi. Masih ada filantropi, tapi organisasi kami sudah tidak dianggap hanya sebagai lembaga filantropi karena sumber daya semakin mengecil. Jadi kami harus kredibel dan harus bisa akuntabel untuk mendapatkan sumber daya tersebut dari investor dan donor. Dan bagaimana caranya? Kami harus menunjukkan hasil. Kami harus memberikan informasi berbasis bukti yang kemudian akan menarik dan memberikan keyakinan pada investor dan donor tersebut. Jadi ini adalah bidang utama di mana penelitian bisa membantu kami dari sudut pandang saya. Jadi bagaimana penelitian bisa bermanfaat? Dan saya ingin meminjam ya Pak Petra kalau boleh. Jadi logika penciptaan dampak Anda tadi kan Anda membahas tentang ruang solusi, ruang identitas, ruang permasalahan. Jadi seberapa relevan topik penelitian tersebut terhadap permasalahan terkini yang kita hadapi, dan itulah saya ingin mengaitkannya ke ruang permasalahan. Karena ada banyak topik yang menarik, tapi siapa yang tertarik atau berkepentingan? Dan ini bagian apakah ada audiensnya, dan itu ruang identitas. Karena kita mungkin melakukan penelitian tentang lebah dan kupu-kupu, tapi bukan berarti tidak penting, tapi apakah penting dari segi penyelesaian permasalahan yang tengah terjadi pada saat ini khususnya, dan yang membutuhkan solusi yang mendesak. Jadi penting untuk memilih topik yang relevan. Boleh kalau bisa interupsi? Jadi kita masih punya waktu. Jadi kita masih perlu waktu untuk Michael dan tanya jawab. Jadi yang dua adalah sosialisasi dan dialog, karena seringkali penelitian tidak diketahui dan penerapannya. Apakah mudah untuk dipahami hasil temuannya, dan apakah bisa diaplikasikan, dan apa implikasinya apabila rekomendasi tersebut diadopsi. Jadi saya rasa itu yang ingin saya katakan. Sekali lagi, saya datang dari sudut pandang praktisi, di mana menurut saya penelitian penting untuk mendukung pekerjaan kami, tapi juga bagaimana penelitian bisa sesuai untuk model pengembangan pembangunan. Luar biasa, terima kasih Mona, Ibu Bona. Senang sekali melihat konsep-konsep yang Anda perkenalkan tentang bagaimana Anda menghadapi 3 tingkat dampak, jadi kesadaran, transformasi, dan terima kasih mengklarifikasi definisi dari filantropi dan jadi sudah dimutakhirkan begitu ya, sesuai dengan kondisi terkini. Saya juga suka bahwa Anda menunjukkan bahwa butuh banyak orang untuk mencapai dampak dan tidak mungkin dilakukan sendiri, dan Anda bekerja dengan berbagai mitra dan peneliti merupakan bagian yang penting dari yang disebut Pak Petra tadi, ekosistem pengetahuan. Sekarang saya ingin lanjut dengan tamu berikutnya, Profesor Public Policy di Universitas Monash. Michael, terima kasih sudah bersama kita siang hari ini, dan saya serahkan kepada Anda.
senang sekali berada di sini hari ini. Merupakan suatu kehormatan yang ingin saya katakan hari ini, melanjutkan apa yang sudah dikatakan Pak Petrus dan Ibu Bona, khususnya di bagian terakhir Ibu Bona bicara tentang dampak penelitian, karena banyak yang ingin saya katakan hari ini berhubungan dengan hal itu, dan bagaimana individu bisa berupaya untuk perubahan peneliti individu yang berupaya untuk mempengaruhi atau berdampak pada kebijakan. Ini adalah topiknya, apa yang bisa dipelajari peneliti dari wirausaha kebijakan. Jadi sebagai akademisi saya banyak berpikir tentang bagaimana kelompok-kelompok kecil, orang-orang yang sangat tertarik membuat perubahan kebijakan, bagaimana hal itu bisa mereka realisasikan. Jadi berkaitan dengan konsekuensi saya atas ketaatan tersebut, saya belajar dari aktivis yang saya sebut wirausahawan kebijakan di berbagai negara dan dalam berbagai sektor kebijakan. Dan dari itu saya membuat beberapa panduan tentang apa yang dibutuhkan untuk mempengaruhi kebijakan. Saya akan membahas beberapa hal di antaranya. Dalam peran saya saat ini, saya bekerja di Universitas Monash sebagai direktur dari kelompok yang namanya Better Governments and Policy, pemerintah yang lebih baik, pemerintah dan kebijakan lebih baik. Alasannya lembaga ini adalah membantu peneliti untuk meningkatkan keberadaan mereka dan bagaimana bisa mempengaruhi kebijakan kalau mereka ingin melakukan itu. Jadi bekerja sama dengan mereka sebagai konsultan, memberikan saran, bagaimana mereka bisa meningkatkan keberadaan pekerjaan mereka. Dan bagi saya mencerminkan tentang wirausahawan kebijakan, seringkali saya saat memberikan nasihat kepada lainnya, dan saya berpikir tentang pekerjaan saya lakukan, dan juga apakah pekerjaan saya berdampak. Slide berikutnya, saya akan bicara sedikit tentang strategi dari yang disebut policy entrepreneurs ini. Mereka bekerja keras untuk membingkai sifat dari permasalahannya. Dan dengan melakukan itu, mereka berupaya untuk mempengaruhi narasi seputar kebijakan dan pembentukan struktur permasalahannya. Dan ini berkaitan dengan apa kan Pak Petra dan Ibu Bona sebelumnya tentang organisasi yang berpengaruh dan memastikan permasalahan tersebut telah dipikirkan spesifikasinya dengan tepat sehingga bisa memberikan justifikasi yang meyakinkan. Dan juga policy entrepreneur bisa mendapat manfaat yang tinggi dari jejaringnya. Jadi memiliki hubungan dengan orang-orang yang Anda kenal dan Anda tahu kalau Anda email mereka, mereka akan membalasnya. Jadi penting sekali untuk memiliki jaringan orang-orang yang di mana mereka bisa membantu Anda dalam upaya-upaya Anda untuk bisa mempengaruhi kebijakan melalui pengetahuan mereka, pengalaman mereka. Dan membuat koalisi bukan berarti membangun koalisi yang baru, tapi melihat apa yang dilakukan pihak lain untuk mempengaruhi kebijakan dan bagaimana Anda bisa masuk ke agenda mereka, bicara tentang apa yang mereka inginkan, dan bagaimana bisa meningkatkan beberapa aspek dari misalnya pendidikan sekolah dasar. Mungkin Anda bisa bekerja sama dengan berbagai advokasi, baik itu asosiasi guru, mungkin kelompok-kelompok orang tua dan peneliti juga, dan mengatakan apa yang bisa kita lakukan untuk memastikan kelompok itu bisa bersatu untuk mendorong perubahan kebijakan yang kita inginkan. Kadang-kadang mereka jadi misalnya mereka menjadi teladan, kalau mereka bisa membuat sesuatu yang berhasil dan membuktikan konsep mereka, dan ini jadi menjadi bagian dari penelitian peningkatan skala dalam peran kita. Kadang-kadang pihak-pihak yang bisa mempengaruhi kebijakan atau membuat kebijakan tidak mau mengambil resiko. Jadi kalau Anda bisa mendemonstrasikan dan menunjukkan mengapa
mengadopsi satu perubahan, resikonya rendah, ini akan bisa membantu Anda mencapai tujuan Anda. Dan sekali lagi itu yang penting adalah meningkatkan skala proses pengubahan. Ini salah satu bidang di mana masih banyak hal yang bisa dilakukan. Bagaimana belajar seperti apa yang dilakukan Petrus dengan berbagai lembaga PBB merupakan pusat-pusat pengetahuan dan mereka bisa melakukan sosialisasi yang cepat seperti WHO dalam krisis COVID pada saat ini. Itu salah satu hal yang dilakukan oleh pemangku kebijakan. Saya ingin bicara tentang jenis-jenis keterampilan yang dibutuhkan. Jadi ada, ini bisa menjadi, yang saya maksud adalah secara individu maupun tim, ini bisa membantu juga. Mungkin saya ingin menggarisbawahi, mengumpulkan bukti, sangat jelas tadi disebutkan Ibu Bona, mereka harus sangat strategis tentang bagaimana bisa mengumpulkan bukti agar bisa berdampak. Mengumpulkan bukti sangat penting untuk bisa memberikan argumentasi yang koheren. Dan salah satu hal yang penting adalah memikirkan bagaimana bisa memberikan argumentasi yang berbeda dan bagaimana bisa berbicara dengan berbagai audiens. Jadi pesannya sama tapi disampaikan cara yang berbeda. Ini penting untuk membangun koalisi dukungan demi merealisasikan perubahan. Dan juga keterampilan untuk membina jaringan juga penting. Slide terakhir, semua keterampilan yang saya bahas adalah satu hal yang bisa kita pelajari, kita bisa kursus untuk itu, tapi juga ada sifat-sifat. Jadi sulit untuk mengubah sifat kita dalam beberapa hari. Tapi ada sifat-sifat yang bisa dibina, bisa berubah dengan berjalannya waktu. Jadi kalau saya mencerminkan karir saya sendiri, dengan semakin majunya karir saya menjadi lebih ambisius karena saya mengetahui apa yang ada di luar sana, apa yang memungkinkan. Dan ini biasanya saat orang mulai pada sampai di titik tertentu, mereka melihat ada banyak peluang lainnya. Jadi ambisi sangat penting untuk memastikan apabila Anda ingin mempengaruhi kebijakan, Anda harus terus mendorongnya meskipun ada penolakan. Kalau Anda tidak memiliki ambisi, Anda mungkin akan menyerah dan melakukan yang lebih mudah. Itu yang tidak kita inginkan. Lainnya kredibilitas untuk kita semua yang berbicara ini sebagai peneliti dan hubungan kita dengan think tank atau universitas atau lembaga filantropi, kita harus punya kredibilitas tinggi. Kalau Anda punya S3 dipanggil profesor atau dokter. Jadi ini adalah titik awal. Jadi, mari yang dikatakan adalah orang akan menghormati Anda sebagai pakar. Namun Anda harus bisa berbicara atau berkomunikasi dengan cara mereka pahami. Jadi mereka memahami keahlian Anda, jangan juga menghormati cara Anda berkomunikasi. Kita harus ada di posisi untuk bisa memberikan pengaruh atau Anda berjejaring dengan pihak-pihak yang memiliki kemampuan tersebut. Lalu, senasri yang artinya tidak kenal lelah. Jadi banyak orang dalam bidang ini pertama tidak bisa memberi dampak atau mempengaruhi. Jadi ada buku tentang keberhasilan di Australia dan New Zealand dalam hal ini. Banyak hal yang gagal. Pertama, kedua, tiga kali. Jadi, dan sangat penting untuk memahami dan mengetahui bahwa tidak pernah untuk memiliki kegigihan, Anda memiliki kegigihan kalau ada kesalahan atau kegagalan, kita belajar dari kegagalan tersebut. Ini sangat penting untuk tetap teguh dalam tujuan Anda dan juga memastikan orang sekitar Anda juga termotivasi untuk berjuang untuk merealisasikan perubahan. Saya sudahi di sini dan bisa kita bahas lagi dalam tanya jawab. Luar biasa Michael, terima kasih banyak. Begitu senang melihat wacana seperti Anda katakan, kelompok ini sebagai peneliti kita bisa berkontribusi pada kebijakan publik dan penelitian memiliki dampak pada kebijakan meskipun kadang-kadang kita melihat bahwa
kebijakan tersebut begitu jauh dari penelitian akademik, dan kita juga perlu mengembangkan keterampilan untuk menjadi policy entrepreneur seperti yang Anda katakan. Itu sendiri sudah menjadi konsep yang cukup menarik. Dari sini kita akan memasuki tanya jawab. Terima kasih sekali lagi yang mengajukan pertanyaan sebelumnya. Waktu kita 15 menit, saya akan membahas pertanyaan pertama dari Zani dari Universitas Queensland. Pertanyaannya adalah untuk Pak Petra. Pak Petra, Zani menggarisbawahi bahwa Pulse Lab sebelumnya sudah bisa mengedepankan inovasi yang penting untuk penanaman padi di Indonesia atau sawah di Indonesia. Beliau mengatakan banyak teknologi yang tersedia, misalnya pencitraan satelit yang bisa digunakan untuk produksi rumput laut misalnya. Dan banyak contoh teknologi yang sangat bermanfaat bila bisa digunakan, dan biaya dari teknologi ini relatif tinggi dibandingkan, jadi misalnya untuk komoditas seperti rumput laut Indonesia, untuk bisa dipakai oleh petani. Jadi bagaimana pengalaman Anda dari memperkenalkan inovasi, misalnya dalam hal peternakan atau dalam produksi? Pertanyaan ini sangat luar biasa. Penelitian yang Anda rujuk tadi adalah untuk produksi padi. Jadi konsepnya adalah positive deviance, yaitu mengapa ada daerah yang hasilnya lebih baik dan mereka di luar normal. Dan yang kami temukan adalah bahwa sebetulnya ini berkaitan dengan iklim. Jadi kami menggunakan satelit untuk mengidentifikasi yang disebut agroclimates ini. Jadi iklim, agri-iklim. Jadi pemerintah kami sebetulnya memiliki banyak dana yang tersedia, dan ini bagaimana meyakinkan bahwa inovasi ini memiliki nilai ekonomi. Jadi menambahkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi atau kalkulasinya, mengapa masuk akal untuk pemerintah berinvestasi dalam teknologi ini. Dan jadi disitulah kita masih belum maksimal dan dalam memperkenalkan penelitian dan teknologi ke pemerintah, kami belum terlalu berhasil untuk dalam hal aspek tersebut. Saya juga merasa kadang-kadang permasalahannya adalah seputar koordinasi antar menteri juga atau kementerian dan kemauan untuk berbagi data lintas kementerian. Dan sayang sekali ini berdampak pada petani atau peternak. Saya tidak tahu apakah itu menjawab pertanyaannya, tapi pada dasarnya ini adalah perubahan atau permasalahan yang masih kami hadapi. Pertanyaan kedua adalah yang untuk Ibu Bona dari Dila. Dila menjelaskan bagaimana kita bisa jadi hashtagnya what women want, apa yang diinginkan perempuan. Jadi bagaimana melakukan penelitian tentang apa yang diinginkan perempuan. Begitu banyak kelompok perempuan, dan Ibu Bona sudah merujuk pada kita punya spektrum non-binary untuk gender misalnya. Bagaimana kita mengukur dampak tersebut dan apakah kita bisa menggeneralisir apa yang diinginkan satu kelompok perempuan, apakah bisa diterapkan? Itu pertanyaan. Semoga seperti itu pertanyaannya. Jadi prinsip universalnya adalah kesetaraan akses, kesetaraan dalam partisipasi dan kontribusi. Jadi saya rasa itu prinsip utamanya, apapun statusnya atau situasinya. Jadi agar bisa berdampak, yang penting adalah seperti apa tingkat dampak yang kita inginkan. Karena bisa di tingkat kepala keluarga, bisa lintas masyarakat, juga bisa di tingkat negara, especially kalau kita bicara tentang politik. Jadi ini sangat bergantung pada apa yang ingin kita tangani
dan di tingkat mana kita berupaya untuk melakukan perubahan tersebut. Karena ini juga, saya baca tadi pertanyaannya, apakah perlu sampel yang lebih kecil, apakah lebih besar, apakah ini mewakili perempuan. Seperti Anda katakan, ada perempuan di kawasan timur Indonesia, di kawasan barat, ada di perkotaan, ada di pedesaan. Dan masing-masing memiliki fitur yang berbeda. Jadi permasalahan yang mungkin dihadapi, mungkin ada permasalahan yang mirip, tapi ada spesifiknya juga. Jadi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan Anda atau intervensi yang Anda butuhkan, itulah yang akan menentukan apakah peran Anda besar atau kecil, dan apakah di beberapa lokasi atau satu saja. Saya bisa mengatakan karena CARE adalah organisasi yang cukup kecil, tidak terlalu besar. Jadi kadang-kadang proyek pemberdayaan perempuan kami hanya fokus pada 3 kabupaten. Apakah ini mewakili semua perempuan Indonesia? Belum tentu, tapi pembelajaran dari satu program kami angkat dan melihat apakah relevan saat kami akan berubah lokasi atau berusaha replikasi. Kami melihat apa saja unsur yang bisa direplikasi dalam program tersebut yang bisa diterapkan di lokasi lain. Dan itu akan membutuhkan penelitian selanjutnya. Jadi saya harap saya sudah menjawab pertanyaannya. Luar biasa, Ibu Bona, untuk membahas dari sudut pandang peneliti dan juga sudut pandang CARE. Dan bagaimana Anda menafsirkan dampaknya untuk berbagai kelompok. Jadi ada link di chat yang juga membahas tentang pendekatan kualitatif seperti yang dibahas Ibu Bona. Ada pertanyaan untuk Michael. Ini dari Anda yang mengatakan topik dari terpisahnya akademisi atau ivory tower. Jadi sebagai akademisi sering kita fokus pada mempublikasikan jurnal yang dan pertanyaannya apakah ini masih relevan untuk membuat peneliti lebih bermanfaat untuk masyarakat? Apakah sebagai akademisi kita fokus pada jurnal yang berdampak tinggi atau seperti apa seharusnya fokus kita? Terima kasih. Jadi ini salah satu hal yang dibahas di universitas kami. Sudut pandang saya agak tradisional dalam hal ini. Saya berpikir bahwa bagian dari kredibilitas peneliti yang berdasarkan dari dampak dari universitas adalah status akademisi mereka. Jadi secara kasarnya seseorang yang baru mendapatkan gelar S3-nya, posisinya cukup junior, dan universitas tidak akan memiliki rekam jejak atau kredensial, juga kredibilitas dengan pemangku kepentingan dibandingkan seorang yang sudah bekerja keras dalam bidang penelitian tertentu untuk lama dan sudah cukup tinggi posisinya sebagai akademisi. Jadi untuk peneliti di awal yang baru mulai karir Anda, bekerja keras untuk membangun kredensial Anda. Anda bekerja terus untuk bisa mencapai posisi profesor atau associate professor. Ada yang tidak setuju dengan saya. Mengapa saya membuang waktu saya untuk bekerja sebagai akademisi sebelum bisa berdampak? Tapi jadi sebagai bekerja sebagai peneliti dalam tim, Anda mungkin fokus untuk peneliti diterbitkan di jurnal yang berdampak tinggi dan juga bekerja dengan rekan yang senior di bidang lain. Jadi saya tidak melihat bahwa harus memilih salah satunya, tapi saya ingin mengatakan bahwa mereka yang mengatakan lupakan tentang semua hal-hal akademis, saya rasa itu merupakan jalur yang sangat itu hanya satu jalur jangka pendek karena Anda butuh kredibilitas atau kredensial akademisi dan Anda harus dipandang
Kalau Anda memiliki kredibilitas, mereka akan bergabung dengan rekan-rekan Anda, akan bergabung dengan Anda untuk bisa membuat proyek yang bisa berdampak. Jadi itu ini maksud saya bisa menyeimbangkan dampak dan karir sebagai akademisi. Terima kasih banyak. Juga dari Pusat Australasia, kolaborasi merupakan tema yang sering kali muncul dari ketiga presenter kita hari ini dan bekerja sama dengan pihak lain yang bisa mengangkat bagian-bagian berbeda dari rantai nilai. Ada satu pertanyaan terakhir untuk semua panelis. Saya rasa ini cukup menarik. Jadi mudah untuk mengukur dampak dari publikasi untuk mengukur dampak industri, misalnya bagaimana kita bisa mengkuantifikasi dampak sosial dari hasil penelitian kita. Mungkin silakan kalau siapa yang ingin menjawabnya. Banyak orang yang juga memiliki pertanyaan yang sama. Saya bisa mencobanya. Saya rasa Anda betul, dan saya percaya bahwa semua unsur ini berkaitan. Pembangunan industri juga berdampak pada masyarakat sekitar dan pada masyarakat umum. Jadi cara kerja CARE. Jadi kalau Anda punya waktu, silakan mengunjungi situs webnya. Jadi karena banyak punya toolkits dan khususnya untuk gender, ada indikator jadi ada penelitian-penelitian yang berhubungan dengan dampak sosial yang kita inginkan dalam bidang-bidang tersebut. Dan memang ada indikator dan itu bisa dikuantifikasi, tapi bagi saya dan kami juga meyakini bahwa angka saja tidak cukup. Kita harus bisa memberikan kisah di balik angka tersebut. Apa artinya? 100 perempuan bisa mengakses air bersih. Apa maknanya bagi mereka? Artinya mereka tidak harus ke sungai berkilo-kilometer jauhnya untuk mengambil air. Ini meringankan beban mereka. Kita masih harus menggabungkan data kuantitatif dengan kisah di balik datanya. Jadi memilih indikator saat kita ingin pemilihan indikator sangat penting untuk pengukuran dampak sosialnya. Silakan Pak Petra, Pak Michael, kalau Anda ingin menjawab pertanyaan ini, silakan. Yeah, it's a good question, but pertanyaannya bagus. Sebagian besar proyek pembangunan harus bisa menjawab ini. Dan pada akhirnya yang penting adalah apa yang menjadi tujuan dari penelitiannya, lalu untuk bisa menemukan indikator yang relevan dalam mengukur dampak dari pekerjaan yang telah dilakukan tersebut. Bisa menggunakan data, baik itu kuantitatif atau melalui wawancara atau survei. Jadi banyak pendekatan ya, seperti katakan Ibu Bona, dan banyak referensi tentang bagaimana mengukur dampak. Fantastic. Thank you very much, Petra. Baik, luar biasa, Pak Petra. Michael. Ya, saya rasa jawabannya sangat membantu. Jadi untuk peneliti yang ada di universitas, mengumpulkan data dan membangun dashboard untuk menunjukkan kemajuan bisa menjadi kontribusi yang bermanfaat dari peneliti, khususnya untuk membantu pihak yang tidak bisa mengumpulkan data secara sistematis. Dan ini adalah bidang di mana pertanyaan yang tadi tentang keseimbangan, tentang hal-hal akademik, dampak akademik dibandingkan dampak dunia nyata, bisa disatukan. Karena kita bisa mempublikasikan artikel menggunakan indikator yang Anda kumpulkan dan membangun dataset yang bisa digunakan penelitian dan juga untuk bisa membantu advokasi. Jadi di ruang ini adalah ruang di mana akademisi bisa membantu advokasi dan bisa mempengaruhi kebijakan. Luar biasa.
Terima kasih Pak Petra, Ibu Bona, Michael, dan terima kasih atas pekerjaan luar biasa Anda lakukan. Menurut saya ini sangat membuka wawasan saya bahwa Anda bisa membahas jenis-jenis dampak yang Anda ingin capai, dan Michael menunjukkan bagaimana akademisi bisa berkontribusi pada perubahan kebijakan. Dalam webinar berikutnya, kami akan berusaha mengaitkan bagaimana peneliti bisa membantu secara lebih konkret dalam berusaha membantu organisasi seperti Anda untuk mencapai misi dampaknya. Dan baik apa yang dilakukan, diinginkan peneliti. Dan untuk bekerja sama dengan organisasi, yaitu tema lainnya adalah kolaborasi dan menjadi bagian dari ekosistem pengetahuan. Dalam webinar berikutnya kami akan berusaha mengidentifikasi lebih akurat. Jadi kita sudah bahas dampak dan bahas peran dari peneliti. Terima kasih sudah bergabung. Anda akan diminta untuk mengisi survei. Kami apresiasi sekali kalau Anda bisa mengambil waktu mengisinya. Dan untuk semua peserta webinar ini, untuk kembali ke Open Learning website kami dan kembali ke webinar 1. Dan kalau Anda ingin lihat sumber yang ada di sana, saya akan posting presentasi dari presenter kita. Jadi silakan Anda bisa baca. Dan silakan kalau Anda ingin sharing dari sesi ini dan berkomentar. Dan kalau Anda juga punya sumber daya atau artikel atau materi seputar dampak, silakan juga dibagikan. Sampai jumpa lain waktu pada akhir Juni dan webinar berikutnya pada Agustus. Terima kasih sudah hadir. Senang sekali Anda bersama dengan kami. Terima kasih untuk panelis kami karena sudah bersama kita hari ini.